dunia pendidikan tuh perkembangannya seperti apa? Iya, makin berkembang terus ya. Karena pendidikan itu kan istilahnya kalau kata orang sini emang nggak ada matinya gitu ya. Makin berkembang. Harapan Ibu untuk dunia pendidikan saat ini? Dan seterusnya? Harapannya lebih baik lagi. Itu saja. Karena setiap tahun itu selalu ada hal-hal yang baru ya. Iya. Hal-hal baru yang lebih baik lagi. Keren ya Bu. Keren banget. Apalagi ada Ibu di Pemda DKI. Nggak seberapa. Iya. Halo Sobat Kompeten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast P2 KPTK 2 Jakarta Timur. Nah, kembali lagi nih dengan saya Syifa yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Dan tentunya saya sudah kedatangan seorang bintang tamu yang ibaratnya apa nih, populer di P2 KPTK 2 Jakarta Timur ini. Selamat apa nih ya? Kalau aku bilangnya selamat pagi, nanti yang nonton malam. Jadi bilangnya selamat apa nih Bu? Selamat menjalani hari aja ya Bu. Selamat menjalani hari Ibu, Bu Iis. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Baik. Sehat nggak Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat ya. Ya, amin ya Bu. Ibu, kan katanya Ibu sebagai Kasatlantas Tenaga Kependidikan di P2 KPTK 2, bener Bu? Sepertinya begitu Mbak. Bu, ini podcastnya kita santai aja kok Bu. Gak apa-apa kalau misalkan Ibu mau ketawa-tawa ya. Nah, Kasatlantas Tenaga Kependidikan ini kan jatuhnya ke Dinas Pendidikan gitu ya Bu ya? Benar. Ibu waktu masih kecil gitu Bu, ini masa lalu Ibu aja ya, awal-awal. Ibu terpikirkan nggak sih bakal kerja di sebuah UPT Dinas Pendidikan gitu? Ya itu kan kita masalahnya masalah ini ya, masalah takdir ya. Iya. Saya nggak menyangka juga ya akan jadi Kasatlantas di P2 KPTK 2 Jakarta Timur ya. Karena masanya dulu itu sebelum saya dimasuk di Pemda DKI, saya itu kan pernah bekerja di PT Soho dulu. Soho, ya. Kemudian baru tahun 1995 mengikuti tes CPNS di Pemprov DKI, alhamdulillah bisa masuk gitu. Waktu di Soho nih, boleh tahu nggak sih Bu, Ibu maksudnya sebagai apa gitu? Sebagai administrasi marketing. Oh, pantes Bu, cocok ya sampai sekarang profesinya cocok gak? Kalau administrasi marketing itu cocok nggak sih Bu sama yang sekarang Ibu jalanin, tekunin? Semuanya masa administrasi juga ya. Oh iya sih benar ya Bu. Kan ini juga administrasi. Kalau misalkan ngebahas ini Kasatlantas Tenaga Kependidikan, apa sih sebenarnya pekerjaan Kasatlantas Tenaga Kependidikan ini Bu? Itu Kak. Jadi Kasatlantas Tenaga Kependidikan itu membawahi pelatihan untuk tenaga kependidikan, misalnya pengawas, kemudian kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian bendahara, kemudian pengurus barang pembantu di sekolah, kemudian untuk laboran, itu di bawah tenaga kependidikan Mbak. Kenapa Bu? Kenapa para pengawas gitu-gitu? Maksudnya kan itu ibaratnya kalau guru kan ngasih pembelajaran ke murid gitu ya Bu. Kenapa para tenaga pendidikan selain guru ini tenaga kependidikan. Kalau tenaga pendidikan nih kenapa Bu? Maksudnya dia harus melakukan pelatihan. Ya, gini Mbak ya. Kita kan kalau namanya pendidikan itu kan kita selalu berkembang terus ya. Berkembang terus. Begitu juga mereka juga harus diupdate. Oh iya. Karena banyak hal-hal baru dalam dunia pendidikan. Sementara kalau pengawas itu kan dia harus memberi pengarahan juga kepada kepala sekolah, kepada guru, gitu kan. Nah mereka juga diupdate pengetahuannya yang sedang di dunia pendidikan. Yang dimaksud pengetahuan seperti apa Bu? Banyak Mbak, banyak hal yang baru yang mesti mereka ketahui. Misalnya dari kementerian gitu ya, ada mengenai misalnya guru penggerak. Nah itu kita juga mengadakan pelatihan untuk pengawas dalam hal guru penggerak. Contoh seperti itu.
Oke Bu, nih selama tadi kan kita ngebahas pelatihan nih Bu. Pelatihan yang dilakukan para tenaga pendidikan itu apa aja sih Bu? Untuk tahun 2021 ini kita ada 18 pelatihan, yaitu untuk kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA, SMK, kemudian juga untuk bendahara SD, bendahara SMP, SMA, SMK, kemudian juga ada pelatihan operator sekolah untuk tingkat SD, SMP. Itu yang sekarang kita latih adalah operator sekolah yang membantu petugas pengurus barang. Jadi supaya cun ya antara operator sekolah yang khusus membantu pembantu pengurus barang dengan pembantu pengurus barangnya sendiri. Jadi kita ada 2 pelatihan dan kemudian untuk yang pelatihan untuk pembantu pengurus barang kita ada pelatihan mengenai inventarisasi aset. Apa itu Bu? Nah, kalau inventarisasi aset itu adalah aset di sekolah. Yang ada di sekolah. Meja gitu-gitu. Betul. Itu kan pembukaannya agak rumit juga, Mbak ya, secara elektronik. Jadi kan semua langsung elektronik, semua pelaporannya ke BPAD ya. Jadi supaya itu kan banyak yang mesti mereka update pelatihannya. Berarti kelihatannya tuh maksudnya pekerjaan mereka kelihatannya gampang ya Bu. Maksudnya kalau saya kan waktu itu sebagai murid gitu ngeliatnya cuman sebagai ya udah arsip data gitu-gitu, ternyata sampai ke jenjang sana ya Bu mengurusinya gitu loh. Iya, kalau untuk tadi seperti itu Mbak, karena masalahnya kan juga mereka juga misalnya ada peraturan perundang-undangan yang baru kan mesti update juga Mbak. Misalnya ada pembukuan yang melalui elektronik itu kan, yang hal yang baru kita juga mesti update juga, mesti kita informasikan juga. Berarti gitu. Ini juga ya, maksudnya pelatihan itu pun mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Betul sekali. Terlebih ini Bu, masa pandemi seperti ini. Oh iya, karena sekarang kita pelatihan semua melalui daring Mbak. Iya benar-benar. Iya. Ribet juga ya Bu. Iya, tapi menurut saya juga itu lebih bagus ya. Jadi juga tidak terlalu mengganggu pekerjaan mereka. Misalnya begini Mbak ya, kalau tatap muka, otomatis mereka itu harus mengikuti pelatihan di P2 KPTK 2 ini selama 5 hari. Ya kan selama 5 hari tatap muka. Tapi dengan adanya sekarang pandemi mau nggak mau kita pelatihannya kan juga harus melalui daring. Kalau daring mereka kita ada sistem ada daring, ada luring ya. Jadi misalnya daringnya dari jam 8 sampai jam 12, kemudian luringnya itu kan dari jam 1 sampai dengan selesai gitu. Ini tadi Ibu kan ngebahas yang pelatihan selama 5 hari. Itu pelatihannya ngapain aja Bu 5 hari? Macam-macam Mbak, sesuai dengan materi yang diajak oleh narasumber Mbak. Kalau misalkan ini Bu, kalau tadi kan kita bahas yang ini ya arsip data tuh. Kalau kepala sekolah nih, pemimpin sekolah, mereka tuh dilatihnya untuk apa? Ibaratnya apakah leadershipnya, terus cara memonterisasi bawahannya atau gimana sih Bu? Kalau kepala sekolah tuh? Nah di sini kita saat ini misalnya ada pelatihan untuk peningkatan kompetensi teknis wakil kepala SMP dalam pengembangan evaluasi berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT secara online ya. Itu nanti kan tuh narasumber itu akan memberi materi sesuai dengan nomenklatur yang kita bikin ini Mbak. Gitu. Nanti materinya banyak untuk yang berhubungan dengan HOT untuk kepala SMP ini. Pokoknya keren-keren. Nggak apa-apa Bu, santai aja dia kita. Cuman kalau untuk materinya ya, ceritanya saya nggak bawa materi yang diberikan kemarin kepada peserta pelatihan. Kalau misalkan melakukan pelatihan itu tuh Bu, kita ngomongin masa offline ya Bu ya. Kira-kira seberapa banyak sih Bu yang mengikuti pelatihan? Alhamdulillah sih, contohnya gini, kemarin tuh untuk pelatihan peningkatan kompetensi teknis untuk operator sekolah bagi tenaga kependidikan SMP. Nah kemudian itu kan
dalam DPA kita hanya undang 90 orang. Tapi eh, di Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Timur itu ada 95 sekolah SMP. Nah, SMP negeri maksudnya ya. Nah, kemudian ternyata dari 90 yang kita undang itu hari ini 95, Mbak. Alhamdulillah. Gitu. Ini kalau mengundang pelatihan seperti itu tuh, kayak ini kan P2 KPTK 2 Jakarta Timur. Iya. Apakah pelatihan tersebut dikhususkan bagi para tenaga pendidikan daerah Jakarta Timur saja atau meluas gitu, Bu? Khusus untuk tenaga pendidikan yang ada di wilayah Jakarta Timur, Mbak. Berarti banyak ya, Bu, sebenarnya tenaga pendidikan Jakarta Timur ini? Banyak, sebenarnya banyak kalau kita lihat datanya itu. Misalnya kalau untuk SMP negeri aja itu 95 ya. 95. Kenapa kalau untuk yang inventarisasi bendahara itu yang kita undang hanya untuk yang sekolah negeri aja. Yeah. Karena kan mereka mendapat pembiayanya itu kan dari APBD Pemprov DKI Jakarta. Kayaknya saya kayak merinding gitu, Bu, dengar banyaknya sekolah negeri di Jakarta sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk wilayah timur aja, SD aja itu ada 439 sekolah SD negeri. Itu swasta dan negeri atau negeri? Nah, kalau untuk swastanya itu jumlahnya, kalau yang dapat data ya, di Dapodik itu bahwa kalau untuk swasta itu jumlahnya adalah 201 sekolah dasar swasta. Kemudian untuk negerinya 439, itu untuk yang SD ya. Kalau untuk SMP itu swastanya 169, negerinya 95. Lumayan banyak, Mbak. Banyak banget, Bu. Iya, kalau SMA itu swastanya 83, negerinya 40. SMK swasta 173, negerinya cuma 21 gitu. Itu, Mbak. Jadi jumlah sekolah ada di timur aja itu untuk swasta 650. Wow. Dari SD, SMP, SMA, SMK, kemudian untuk negerinya 546. Jumlahnya itu 1.246 sekolah. Wah, ini khusus Jakarta Timur, Bu? Iya. Banyak banget. Ini saya kaget loh, Bu. Maksudnya bener-bener banyak banget. Saya pikir tuh kayak sekolahan-sekolahan di suatu wilayah itu ya paling mentok-mentoknya ratusan gitu, nggak nyampe 1.000 seperti itu. Kalau di Pemprov DKI kebetulan yang paling banyak itu di wilayah timur, Pak. Kan wilayah juga paling luas. Iya sih bener. Bu nih, Ibu sebagai Kasatlank Tenaga Pendidikan, saya mau tahu dong, Bu, riwayat pendidikan Ibu. Riwayat pendidikannya? Iya. Kayaknya kalau udah untuk SD, SMP, SMA ya, S1, S2. S1 di mana, Bu? S1-nya di Jagakarsa. STE Jagakarsa. Oh, tahu. Ya. Itu ini jurusan apa, Bu? Manajemen. Oh, S2-nya? Sama di situ juga. Kebetulan tadi Pak kita alumni dipanggil diundang ya, kayak dapat diskon ya. Oh. Bener-bener sobat kompeten kalau misalkan mau kalau misalkan mau dapat diskon ke kampusnya lagi. Soalnya saya juga kayak gitu, Bu, udah dapet tawaran aja kayak gitu, Bu. Iya. Berarti emang pekerjaan Ibu yang sekarang tuh cocok sama apa yang Ibu ambil dulu ya, Bu? Alhamdulillah cocok. Tapi waktu kecil Ibu cita-citanya apa sih, Bu? Cita-citanya pengen jadi guru kayak dulu. Tapi gak kesampean ya. Bu, tapi sekarang jadi pelatihan untuk tenaga kependidikan lebih kan, Bu? Gitu ya. Berarti emang dikasihnya lebih, Bu. Karena dulu waktu saya SMA, Mbak, itu kalau pelajaran tata buku dan hitung dagang, saya tuh biasanya kayak soal nih sama gurunya. Iya. Ya tolong ini kan di depan tulis dah. Saya nulis ke depan tuh. Jadi kayaknya kok jadi guru enak banget gitu ya gitu. Kayaknya tuh udah bisa pengen jadi guru gitu. Tapi ternyata kuliahnya malah nggak ke situ. Berarti emang dikasih jalannya Ibu tuh yang lebih tinggi. Nah, takdirnya nggak ke situ kali ini. Iya, tapi nggak apa-apa, Bu. Ini ibaratnya apa ya, Bu? Ibu berada di atas impian Ibu gitu loh, Bu. Amin, insyaallah ya. Iya. Ibu kita ngebahas ini lagi sebagai Kasatlank Tenaga Kependidikan. Banyak yang nggak tahu, Bu. Kalau misalkan ada loh sebenarnya profesi-profesi sebagai Kasatlank Tenaga Pendidikan itu. Karena kan
kalau murid ya, maksudnya kalau murid-murid ini masih awam, emang Kasatwak Pendidikan tuh tugasnya apa gitu? Kayaknya kalau emang murid nggak paham ke situnya, Mbak. Iya, Gitu. makanya saya Yang bilang. mereka hanya itu kan ya guru, pendidik gitu. Soalnya kalau namanya murid itu kan lingkungannya lingkungan sekolah, Mbak. Gitu. Iya deh Bu, berarti kita ngebahas ini aja tugas dan fungsinya sebagai Kasatwak Pendidikan di dunia pendidikan ini. Tugasnya itu melatih para tenaga kependidikan. Selain itu nggak ada lagi Bu? Banyak, misalnya kita berkoordinasi dengan narasumbernya, ya kan, kita nyusun jadwal, nyusun kira-kira apa nih yang akan dilatihkan untuk tahun depan gitu. Termasuk tugas dari tenaga kependidikan. Biasanya kita suka mencari informasi, minta masukan juga dari para pengawas, kira-kira nih untuk tahun depan apa ya yang kita berikan kepada para tenaga kependidikan gitu. Ini Bu, kita lihat momen pandemi seperti saat ini gitu. Kan jatuhnya pelatihan pun jarang ada. Maksudnya ibaratnya online gitu ya Bu. Kurang terlalu efektif lah gitu. Boleh nggak sih kasih bocoran Bu, selama pandemi ini apa aja program-program yang Ibu sudah laksanakan? Program yang sudah saya laksanakan dari 18 pelatihan, dari 16 pelatihan, sudah 8 yang kita laksanakan. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Misalnya ada ya kan untuk pelatihan peningkatan kompetensi teknis kepala SMP dalam pengembangan evaluasi berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Itu sudah kita laksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 Maret 2021. Peserta yang kita undang 120, alhamdulillah hadir 113 orang. Kemudian juga untuk pelatihan peningkatan kompetensi penguatan pendidikan karakter untuk wakil kepala SMP, itu yang dalam DPA 90 orang, tapi yang hadir 95 orang. Alhamdulillah juga ya. Iya, alhamdulillah. Rupanya banyak yang berminat gitu ya. Kemudian untuk peningkatan kompetensi teknis keuangan bagi bendahara sekolah tingkat SMP, dari 90 yang kita undang 92 orang yang mengikuti. Alhamdulillah. Kemudian juga untuk bendahara sekolah tingkat SD dari 120 orang yang hadir 123 orang. Dia sudah melampaui target ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk operator sekolah bagi tenaga kependidikan SMP dari 90 yang hadir 95. Kemudian untuk teknis operator sekolah bagi tenaga kependidikan SD yang kita undang 90 yang hadir 91. Rupanya mereka juga sangat membutuhkan pelatihan ini. Iya. Kemudian untuk teknis inventarisasi aset bagi tenaga kependidikan SMP dari 90 orang hadir 86 orang. Berarti 4 hadir sedikit lah. Iya. Kemudian untuk yang teknis inventarisasi aset sekolah bagi tenaga kependidikan SD 90 orang kita undang 98 yang hadir. Alhamdulillah semuanya melampaui target ya. Ini Bu, kan pelatihan tuh tadi kita ngelihat sekolah-sekolah nih banyak ya Bu ya. Bagaimana sih Bu sistem mengundang peserta pelatihan tuh? Apakah kita mengundang mereka atau mereka emang mengajukan pelatihan itu? Kita mengundang mereka Mbak. Ada juga mereka yang mengusulkan namanya pengen ikut pelatihan ini gitu. Itu kita masukin juga gitu. Kayak gitu. Ya, untuk mencukupi misalnya 90 orang gitu ya. Mamanya yang sudah mendaftar 80, berarti 10-nya kita cari yang belum mendaftar gitu. Tapi ini nggak sih Bu, bisa ada kemungkinan nggak atau pernah terjadi salah satu sekolah, jadinya satu sekolah itu aja meminta pelatihan kepada para tenaga kependidikan. Nah, jadi ya khusus sekolah tersebut. Enggak, berarti itu emang harus secara global ya Bu? Secara global. Iya ya. Saya tuh penasaran ininya Bu, pelatihannya tuh seperti apa? Bisa bocorin dikit nggak sih Bu pelatihan yang dilakukan? Maksudnya pelatihan saya daring Mbak? Enggak, waktu offline. Maksudnya kan kalau pelatihan kan identiknya kayak seminar gitu-gitu. Kalau offline itu kita tatap muka Mbak, berarti satu kelas itu
ada 30 peserta, itu udah dibatasin satu kelas 30 peserta, satu kelas 30 peserta. Itu kalau offline ya gitu. Ininya Bu, apakah itu tuh sistemnya kayak murid yang belajar juga sama gurunya gitu? Seperti gitu. Kalau misalkan udah offline boleh nggak Bu? Saya ikut pelatihan yang lihat-lihat. Boleh, kenapa enggak? Karena Silakan. dari Kan kemarin bisa tuh diliput juga ya akhirnya ya iya, gitu. bener. Ini loh pelatihan di P2KPTK2 Jakarta Timur. Ya semoga ya Bu ya, semoga cepet gitu loh. Semoga pandemi cepat berlalu Iya, ya. amin ya Allah. Terus saya tuh dari kemarin kayak kan ngebahasnya pelatihan mulu ya Bu. Iya. Itu kan ibaratnya udah guru-guru tenaga pendidikan. Saya tuh penasaran apa sih kalau reaksi mereka ketika ikut pelatihan tuh seperti apa? Itu sekolahnya tuh melalui daring ya. Tapi alhamdulillah mereka antusias kok. Terbuktinya dengan kita ngundang 90 yang hadir 95. Itu kan berarti mereka antusias ya mengikuti pelatihan ini. Dan juga apa-apa ya tugas diberikan oleh narasumber mereka selesaikan dengan baik gitu. Berarti pelatihan itu kan bersifat wajib ya Bu? Wajib atau tidak? Sebenarnya sih enggak ya, tapi kan tergantung dari mereka juga mau enggak dia meningkatkan kompetensi mereka gitu. Itu kan juga untuk kebaikan dia sendiri juga gitu. Benar. Kalau kayak gitu kan jatuhnya ketika dia melakukan sesuatu atau mau melakukan program baru di sekolah mereka gitu ya, itu kan jadi udah dilatih ya Bu? Insya Allah seperti itu. Ini Bu. Pasti seperti itu Mbak. Saya penasaran sama ini Bu. Awal mula Ibu kerja di P2KPTK 2 tuh kok bisa, maksudnya terbesit nggak dulu Bu? Kan kalau tadi kan Ibu bilangnya daftar nih CPNS, kan itu apakah itu udah niatan yang dari lama terpendam mau ikut kayak gini gitu? Kalau ini daftar CPNS ya emang niat ya, niat apa yang jadi CPNS gitu ya gitu. Karena dulu saya itu pernah kerja di PT Soho ya. Jadi waktu di PT Soho itu Mbak, kalau kita sakit tuh potong cuti gitu. Nah itu kan kayaknya berat amat ya gitu. Kemudian juga akhirnya saya coba daftar CPNS di Pemda DKI, alhamdulillah lulus. Nah awal pertamanya itu saya ditempatkan di bagian keuangan Mbak. Di mana Bu? Di Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Timur. Dari tahun 1986 ya. 86 sampai dengan di keuangan. Terus saya jadi ini ya. Karena imbas ke belakang lagi ya. Aduh, jadi lupa. Jadi saya pertama masuk PNS Pemda DKI tahun 85. Saya belum lahir itu Bu. Iya, belum lahir pasti. Karena sekarang usia saya udah menjelang 58 Mbak. Insya Allah akhir tahun saya pensiun. Ya, nggak ada ibu dong di sini. Ada penggantinya. Lanjut Bu. Nah, kemudian 85 saya masuk, sampai dengan 86 saya di bagian keuangan di Sudin Pendidikan Jakarta Timur. Dulu namanya Sudin P&P. P&P. Pendidikan dan Pengajaran. Nah, kemudian tahun 86 saya pindah ke kecamatan. Kecamatan Matraman. Oh, Matraman ya. Ya, di Matraman saya 2 tahun sampai dengan tahun 98, kemudian saya ditarik ke dinas, masih namanya juga Dinas Pendidikan dan Pengajaran ya. Dinas P&P itu adanya di Balai Kota dulu. Kemudian itu di bagian bidang program. Saya hanya 6 bulan kalau nggak salah. Nah, karena basic saya dulu kan dari akademi keuangan dan perbankan. Saya ditarik lagi ke bagian keuangan. Di bagian keuangan saya itu 13 tahun Mbak. Di mana? Di bagian keuangannya saya 13 tahun. Oh, ya. Lama juga Bu. Lama 13 tahun. 13 tahun tuh sampai dengan tahun 98. Kok 98 sih? Balik lagi Bu. Balik lagi ya? Salah. Dari sampai dengan tahun 2008. Oh, 2008. Nah, 2008 13 tahun kan? Saya di bagian keuangan. Kemudian saya jadi kasubag rumah tangga. Kasubag rumah tangga kalau nggak salah saya 8 tahun.
Kemudian pindah lagi jadi Kasubag TU. Nah, karena dulu itu antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Menengah Tinggi itu merger. Kemudian saya di situ tahun 2008 sampai dengan 2012 kalau nggak salah, saya menjadi Kasubag TU di PPGTK. PPGTK tuh apa, Bu? PPGTK itu sama seperti pelatihan begini, tapi dulu itu belum ada perwilayah, Mbak. Jadi semuanya terpusat di PPGTK. Oh gitu. Gitu. Dari tingkat SD, SMP, SMA gitu ya. Kemudian tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sampai dengan 2015 akhir, saya dipindah ke planetarium. Oh ya. Menjadi kepala seksi pertunjukan. Kemudian awal 2015 sampai dengan sekarang saya di P2 KPTK 2 Jakarta Timur. Wah, Sobat Kompeten, kayaknya saya merinding banget gitu ngelihat kisah perjalanan ibu gitu, profesi ibu kayaknya keren, Bu. Saya akuin keren banget, Bu. Maksudnya ibu seorang wanita gitu, tangguh maksudnya dari awal masuk menjadi PNS gitu sampai sekarang tahun ini pensiun ya, Bu. Insya Allah akhir tahun ini saya pensiun. Ya, saya udah nggak bisa ngobrol sama ibu loh nanti. Ada penggantinya. Iya. Yang lebih kompeten. Nah, ibu kan tuh selama totalnya banyak banget tuh tahunnya tuh kalau di total. Sekitar 30 tahun lebih ya, saya jadi PNS ya. Selama 30 tahun ibu di Ibata itu kan dunia pendidikan ya, Bu ya. Menurut ibu apa sih, Bu, perkembangan dari awal ibu masuk PNS gitu, menjadi PNS sampai sekarang, dunia pendidikan tuh perkembangannya seperti apa? Iya, makin berkembang terus ya, karena pendidikan itu kan istilahnya kalau kata orang sini mah nggak ada matinya gitu ya, makin berkembang dari mulai tadinya nggak IT, semua cuma menjadi IT kan? Iya benar. Gitu, banyak perkembangannya, Mbak. Kalau harapan ibu untuk dunia pendidikan saat ini? Ya, dan seterusnya. Harapannya lebih baik lagi, itu saja. Karena setiap tahun itu selalu ada hal-hal yang baru ya. Iya. Hal-hal baru yang lebih baik lagi. Iya sih, Bu, benar-benar. Berharapnya tuh kalau saya, Bu ya, kalau ditanya berharap itu saya tuh pengennya dunia pendidikan tuh meluas sampai ke pelosok-pelosok. Itu pasti seperti itu, Mbak. Iya benar, Bu. Cuman karena kan dengan segala keterbatasannya kita kan juga berharap dan mengupayakan ya. Tapi saya rasa kalau untuk Pemprov DKI sudah sangat baik. Iya, saya pun melihatnya juga sudah cukup baik gitu, Bu. Maksudnya ya semuanya bisa mengenyam pendidikan yang rata gitu bagi para masyarakatnya. Di Pemda DKI. Iya. Keren ya, Bu. Keren banget. Apalagi ada ibu di Pemda DKI. Enggak seberapa. Iya. Ibu ini kita ngobrol-ngobrol tuh udah lumayan panjang loh, Bu, udah lama. Ibu mau ngobrol lagi nggak? Terserah. Iya. Mungkin nanti kita bisa di next selanjutnya di part selanjutnya ya, Bu. Semoga Ibu, pokoknya setidaknya sebelum Ibu pensiun kita harus bikin video terus bersama Ibu. Insya Allah. Ibu makasih ya, Bu. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Sehat selalu, apa namanya? Syifa. Mbak Syifa juga semoga sukses ya. Amin ya Allah. Kedepannya. Bu ingat muka saya, Bu. Oh, cantik pasti. Iya. Cantik sekali, pasti saya ingat. Kalau ini, Bu, kalau kemarin saya podcast sama Pak Soleh ini kita ngomonginnya perjodohan. Oh gitu ya. Ibu mau jodohin saya? Bener deh, anak saya satu bujangan ya. Kebetulan sekarang lagi tugas di Nusa Kambangan. Ya Allah, jauh banget Ibu. Betul, anak saya kan tiga-tiganya sekolah kedinasan. Nah, yang botot ini belum nikah nih. Mungkin kalau Mbak Syifa mau ya. Ya Allah, Bu, saya kan PNS loh lumayan. Bu, ini saya bercanda, Bu, padahal. Oke, Ibu, makasih banyak waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya, Bu, di tengah pandemi seperti ini. Pun doa yang sama untuk Mbak Syifa dan Amin keluarga. ya Allah, terima kasih. Nah, Sobat Kompeten, sudah lama nih, lumayan lama perbincangan kita dengan Bu Ii, salah satu Kasatlak Tenaga Kependidikan di P2 KPTK 2 Jakarta Timur. Pertanyaan-pertanyaan yang sering terbesit sama kalian gitu, sama Sobat Kompeten tentang tenaga kependidikan sudah mulai
terbuktikan gitu kepada kalian. Nah, di next video kita akan pastinya mengundang Bu Wiis untuk membahas tenaga kependidikan selanjutnya gitu. Nah, buat sobat kompeten yang ada di rumah dan dimanapun, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa.